Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang luar biasa. Kisah ketika malaikat Jibril menangis. Teman-teman pernah dengar malaikat Jibril menangis? Padahal kita tahu malaikat Jibril itu kata Allah syadidul quwa, malaikat yang keras, yang kuat, yang ditakuti oleh malaikat yang lain, dzu mirratin, malaikat yang sangat wibawa, malaikat yang sangat agung, yang kalau beliau mengepakkan sayapnya, satu sayapnya itu bisa menutupi langit dan bumi. Dia memiliki 600 sayap, satu sayapnya aja bisa menutupi langit dan bumi, bisa menutupi cahaya matahari, satu sayap Jibril. Tapi malaikat sebesar ini ternyata pernah menangis. Satu hari Nabi mendapati Jibril sedang menangis, duduk di sebuah tempat, kemudian dia menangis. Air matanya membasahi wajahnya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ma yubki? Kenapa engkau menangis?" Jibril kemudian menoleh ke arah Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Sejak saya melihat neraka Allah, air mata saya selalu mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab api neraka. Sampai malaikat Jibril aja takut diazab api neraka. Semua kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya termasuk di antara orang yang dijamin masuk surga dan dijamin terbebas dari api neraka. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jaminan yang paling kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Quran dengan istilah urwatul wuthqa, tali yang tidak mungkin terputus. Arti tali di sini adalah jaminan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mendapatkan jaminan mutaqa'u minan nar, terbebas dari api neraka, berarti dia termasuk orang yang sangat beruntung. Gak ada yang lebih beruntung daripada itu. Karena ketika dijamin terbebas dari api neraka, berarti dia terjamin masuk surga. Soalnya di akhirat gak ada tempat kecuali dua, kalau nggak surga berarti neraka. Sehingga siapapun yang terbebas dari api neraka berarti tempatnya di surga. Atau sebaliknya, siapapun yang tertolak dari surga dan tidak mencium aroma surga berarti dia tempatnya di neraka. Siapa orang yang dijamin terbebas dari api neraka menurut Al-Quran dan hadis? Banyak. Orang yang pertama kalau kita baca di dalam hadis adalah orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau kondisinya sekarang harus social distancing, maka sholat subuh berjamaah kalau nggak bisa dilakukan di masjid, berarti melakukannya di rumah bersama dengan keluarga tepat waktu. Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Allah yang menjamin dia di dunia dan di akhirat. Sehingga sholat subuh berjamaah tepat waktu yang mungkin sedikit agak membuat kita harus bersusah payah, tapi ternyata balasan di sisi Allah jauh lebih besar. Sehingga kesusah payahan kita bangun subuh, kemudian berwudu dalam keadaan dingin, masih menahan ngantuk, itu akan terasa sangat murah dibandingkan dengan balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya. Maka dari itu, setiap malam sebelum kita tidur, coba teman-teman ingat-ingat kembali janji Nabi SAW tentang sholat subuh berjamaah. Sehingga sebelum tidur kita udah berazam, kita berniat yang kuat, ya Allah besok saya pengen dapat jaminanmu. Sehingga kalau saya besok dalam 24 jam meninggal dunia, berarti Allah menjamin dia terbebas dari api neraka. Itu keren banget, terbebas dari api neraka, terbebas dari sulitnya hisab, terbebas dari tergelincir di sirat, terbebas dari panasnya padang mahsyar, terbebas dari azab kubur, terbebas dari su'ul khatimah. Semua yang buruk-buruk akan Allah jamin dia terbebas darinya. Dan jaminan Allah itu gak hanya berlaku di akhirat, tapi juga berlaku di dunia. Artinya dia terbebas dari sifat munafik, dia terbebas dari kekufuran, dia terbebas dari musibah-musibah yang menimpanya hari itu. Sehingga siapapun yang pengen dapat jaminan fahuwa fi zimmatillah, dijamin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besar adalah dijamin dan dilindungi terbebas dari api neraka, maka sholat subuhlah berjamaah. Walaupun agak berat. Mungkin kita ngerasa subuh berjamaah itu sesuatu yang luar biasa, berat banget,
males banget, susah buka mata, dingin-dingin harus ke masjid. Tapi kalau kita bayangin ganjaran atau balasan yang Allah sediakan di balik ibadah itu, ternyata apa yang kita lakukan itu walaupun berat sangat murah dibandingkan dengan balasan di sisi Allah. Mau dapat jaminan 1 hari besok, sholat subuh berjamaah. Niatkan sebelum tidur. Yang kedua, orang yang dijamin terbebas dari api neraka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Dia melakukan ibadah puasa dengan sempurna, dia melakukan ibadah sholat tarawih dengan sempurna. Kemudian dia memperbanyak amal-amal sunnah di antara kedua ibadah ini. Di antaranya dia melakukan ibadah zikir, dia tilawah Al-Quran, dia sholat sunnah, dia memberi makan orang yang berbuka puasa, dia kemudian bersedekah, dan banyak lagi amal-amal soleh yang dia lakukan sepanjang bulan Ramadan. Maka dia termasuk orang yang kata Nabi utaqa'u minan nar, dijamin terbebas dari api neraka. Ini jaminan yang susah banget untuk didapatkan kalau bukan karena Allah yang Maha Pemurah. Kalau bukan karena Allah Maha Pemurah, untuk terbebas dari api neraka itu susah banget. Bahkan neraka itu selalu merasa lapar untuk melahap manusia-manusia yang banyak dosa. Bahkan neraka itu mengatakan, hal min mazid, adakah tambahan? Aku ingin makan lagi, aku ingin makan lagi. Sehingga dengan kita berpuasa bulan Ramadan, melakukan ibadah sholat malam di malam-malam Ramadan, ditutup dengan Lailatul Qadar, dan kemudian diakhiri dengan takbir di hari Lebaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbebas dari api neraka, yang bahkan Jibril cemburu kepada kita. Siapa lagi orang yang dibebaskan dari api neraka? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang hurrima 'alan nar, yang dibebaskan atau diharamkan bagi api neraka? Neraka haram makan dia, dan neraka itu termasuk makhluk Allah yang tidak makan kecuali apa yang Allah halalkan bagi dia. Siapa yang Allah halalkan bagi dia? Orang-orang kufur, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka, yang banyak melakukan kezaliman. Tapi ini ada orang yang hurrima 'alan nar, yang diharamkan bagi api neraka, sehingga api neraka nggak mungkin makan dia, karena api neraka tidak mau makan kecuali yang halal baginya. Siapa orang yang hurrima 'alan nar, diharamkan bagi api neraka? Kata Nabi, orang yang hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Orang yang hayyin, tenang, yang tidak mudah untuk berkeluh kesah, apalagi meratapi keadaan, meratapi takdir, meratapi musibah. Kedua, orang yang layyin, lemah lembut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Musa dan Harun ketika bertemu dengan Firaun, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Bahkan ketika berhadapan dengan Firaun saja, di awal Allah menyuruh Musa dan Harun berkata lemah lembut. Bagaimana kita kepada orang tua kita? Apakah kita sudah layyin kepada orang tua kita? Bagaimana seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, sahabat kepada sahabatnya, bahkan tuan kepada pembantunya, atasan kepada karyawannya? Apakah kita layyin, termasuk yang apabila berbicara lemah lembut? Kalau kita termasuk orang yang bisa menjaga akhlak, tetap layyin, terutama kepada orang-orang yang harus kita bersikap baik kepadanya, seperti guru kita, ulama kita, pemimpin kita, orang tua kita di rumah nomor 1, pasangan kita, suami atau istri kita. Kalau kita bisa jaga terus dalam keadaan layyin, sampai kalau ditanya oleh seseorang kepada mereka, wahai fulana, bagaimana pendapatmu tentang suami kamu? Lalu dia menjawab, yang saya tahu suami saya itu orang yang lemah lembut. Yang saya tahu istri saya itu orang yang lemah lembut. Yang saya tahu anak saya itu anak yang lemah lembut. Yang saya tahu orang tua saya orang tua yang lemah lembut. Kalau kita dikenal dengan layyin, berarti kita insya Allah termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, qaribin, orang yang qarib, akrab. Akrab itu akrab dalam bahasa Indonesia. Artinya orang yang tidak mau memutuskan silaturahim, yang menjaga keakraban dalam keluarga, orang yang gak jaim, orang yang mudah bergaul, orang yang mudah untuk dekat dengan orang lain dalam kebaikan-kebaikan, orang yang tidak sombong, yang membuat jarak antara dia dengan orang lain. Kalau kita bisa dekat bahkan dengan anak yatim terutama, siapa yang dekat dengan anak yatim di dunia, maka dia akan seperti ini di surga dengan Rasulullah SAW. Dekat dengan anak yatim, dekat dengan orang miskin, dekat dengan
orang yang susah, dekat dengan keluarga besar kita, dekat dengan siapapun yang kita anggap mungkin kurang dari kita dalam banyak hal, kurang dari sisi fisik, kurang dari sisi harta, kurang dari sisi ilmu. Sebutlah dengan orang yang masih awam, kita merasa dekat sehingga semua orang merasa nyaman dengan kita. Insya Allah berbahagialah, kita termasuk orang yang dijamin terbebas dari api neraka. Dan yang keempat, orang yang sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu birokratif, jangan terlalu kaku. Apalagi ketika kita bergaul dengan sesama muslim. Ada beberapa urusan antara kita dengan teman kita, saudara kita, jangan terlalu kaku. Semuanya salah atau terlalu hard feeling. Semuanya disimpan di dalam hati, semuanya membuat dia emosi. Gak ada rasa percaya kepada sesama muslim, sehingga semuanya tuh harus birokratif. Nah ini berarti dia gak sahlin. Seorang muslim dia sahlin dalam urusannya. Salah satu contoh sahlin memudahkan itu adalah hadis-hadis tentang masalah hutang piutang. Kata Nabi, siapa yang meminjamkan uangnya atau hartanya kepada saudaranya selama misalnya 1 hari, berarti selama 1 hari itu dia telah bersedekah sebanyak uang yang dia pinjamkan. Lalu besoknya saudaranya yang meminjamkan hartanya mengatakan, saya belum sanggup membayar, bolehkah saya meminta waktu lagi? Lalu dia memberikan waktu tambahan 1 hari, maka dia sudah bersedekah sebesar 2 kali lipat dari harta yang dia pinjamkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya semakin banyak kita memudahkan urusan orang lain dalam interaksi kita sehari-hari, maka semakin kita mendekati jaminan Allah terbebas dari api neraka. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah ringankan bebannya di akhirat. Siapa yang mengangkat urusan atau hajat saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan atau hajatnya di akhirat. Fima ma'na. Ini adalah diantara contoh-contoh orang yang Jibril cemburu kepada mereka karena mereka dijamin terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Barakallahu fikum.